Ini adalah salah satu cara untuk membuat trading Anda menjadi konsisten. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman ya. Dan pada Forex Series kali ini gue akan sharing ke kalian ya, untuk membuat trading kalian itu bisa konsisten itu seperti apa. Jadi ini adalah salah satu caranya itu bagaimana, oke? Tapi sebelum itu gue mau ngingetin ke teman-teman semua, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya OctaFX, linknya sudah saya taruh di bawah. Kalian bisa registrasi di situ dan juga melakukan deposit dengan menggunakan kode promo DARYLFX untuk mendapatkan bonus deposit 100%. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke materinya, teman-teman ya. Jadi materi yang saya sharing hari ini adalah cara membuat trading system itu seperti apa. Kenapa trading system ini menjadi penting ya? Karena kalau kita mencapai konsistensi, teman-teman, dalam trading, itu berarti ada salah satu faktor atau variabel yang harus bisa kita ukur konsistensinya ya. Jadi outputnya itu nanti berupa entah itu win rate ya, atau risk reward ratio-nya juga kita mesti bisa ukur. Nah, yang namanya trading secara konsisten itu adalah kita sudah mendapat nilai ukur tersebut yang tadi outputnya berupa win rate dan juga risk reward ya. Caranya untuk mendapatkan output itu kita salah satunya adalah dengan cara membuat trading system ya. Apa sih trading system itu? Trading system itu adalah kita menggabungkan beberapa teknik ya. Entah itu moving average, entah itu dengan menggunakan divergence dan lain-lain ya. Dan juga multi time frame strategi segala macam seperti itu untuk mendapatkan, jadi semuanya itu tuh digabung, diracik ya, hingga kita mendapatkan satu tool sistem yang kita jadikan acuan terus selama kita mau entry ya di trading. Jadi itu yang harus ditweak ya teman-teman ya, untuk mendapatkan trading konsisten. Kita tidak boleh yang namanya ganti-ganti sistem terus ya. Kalau misalnya kita ganti sistem dari satu ke sistem yang lain terus-terusan, maka nilai yang kita ukur tuh jadi variabelnya berubah-berubah terus. Jadi itu tidak akan konsisten, oke? Jadi itulah salah satu cara untuk mendapatkan trading konsisten. Kita harus menciptakan sistem trading yang harus kita backtest tentunya ya. Kita harus tes dulu dan baru kita aplikasikan sehingga kita bisa mencatat setiap output dari trading tersebut, sehingga kita bisa mendapat yang namanya nilai acuan atau mendapatkan rasio teman-teman, oke? Nah, seperti biasa, untuk supaya lebih jelas, gue akan menjelaskan ke kalian tentang cara membuat trading system di monitor. Yuk, kita sekarang ke monitor. Halo teman-teman ya, kita sekarang sudah ada di monitor ya teman-teman ya. Dan materi hari ini seperti tadi saya bilang di awal video adalah untuk membuat sistem trading itu bagaimana ya. Jadi cara untuk membuat sistem trading bagaimana. Jadi saya mau ulang lagi sekali lagi ya. Jadi tujuan kita atau goals kita membuat sistem trading itu adalah untuk bisa dilihat outputnya teman-teman ya. Jadi kita bisa ada variabel yang bisa kita hitung dan juga kita bisa lihat outputnya sehingga kita bisa mendapatkan konsistensi dari situ ya. Saya gambarkan contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita trading gitu ya, terus kita tradingnya itu cuma seperti misalnya contohnya ini ya. Sekarang saya ada di MetaTrader 4 dari OctaFX dan ini ada di Kanada Jepang Yen ya, di H4 ya. Misalnya ya teman-teman, trading tuh hanya melihat apa namanya? Sekarang nih trading nih hanya melihat nih, sekarang analisa, oh sekarang nih dia lagi mau naik nih kayaknya nih, terus teman-teman entry. Dan alasannya cuman mungkin dia bergeraknya candlenya itu lagi naik-naik segala macam kayak gitu ya. Terus teman-teman entry pakai teknik tersebut, misalnya pakai analisa tersebut ya, entry. Terus kemudian entry yang kedua teman-teman masuk lagi, tetapi pakai analisanya berbeda lagi gitu ya. Misalnya pakai moving average gitu. Terus teman-teman beda lagi berikutnya pakai Fibonacci. Terus beda lagi berikutnya pakai candle pattern, pakai chart pattern gitu. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya teman tradingnya seperti itu, oke, kalau kalian tradingnya seperti itu jeleknya ya, kalian tidak ada satu patokan khusus ya. Jadi setiap trading itu ganti-ganti tekniknya ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian itu loss ya, kalian nggak ngerti itu lossnya tuh kenapa gitu. Ada salahnya tuh di mana kayak gitu ya. Karena dari setiap trade itu kalian menggunakan teknik-teknik yang berbeda, tidak dijadikan suatu sistem ya. Tetapi kalau kalian punya satu sistem trading ya, yang kalian pakai terus-menerus di dalam trade itu, nanti itu kalian bisa ukur gitu ya. Jadi kalau saya entry 10 kali atau 100 kali gitu ya, saya tuh win rate saya berapa, kemungkinan saya profit berapa. Terus kalau saya lossnya berapa, itu semua kalian bisa ukur ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah punya data tersebut ya, nah itulah
titik awal kalian mencapai konsistensi ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah memiliki sistem trading dan sistem tradingnya itu sudah kalian backtest ya, sudah kalian lihat caranya bagaimana, terus hasilnya bagaimana, ya itu yang akan mendapat satu rasio gitu yang nanti kalian bisa jadi acuan itu untuk kalian trading ya. Jadi kalau misalnya saya trading pakai teknik ini, rasio saya mungkin 65% untuk profit seperti itu. Nah, dari situ 1 bulan kalian 100 kali trade ya, berarti kalian 65 posisi kalian tuh profit ya. Nah, kalau misalnya kalian terus lakukan itu terus berbulan-bulan ya, sampai bertahun-tahun mungkin, nah itu akan mencapai suatu konsistensi. Nah, itu yang saya jadi goal saya itu adalah dengan saya meng-share video seperti ini, saya harap kalian tuh bisa menciptakan satu sistem trading yang nantinya kalian bisa gunakan di setiap kalian trading, nggak diganti-ganti gitu. Yang jadi masalah trader itu adalah kenapa banyak trader yang fail, yang quit gitu ya. Bahkan ada yang bilang 95% trader tuh quit segala macam. Ya mungkin karena dia terlalu mencari yang namanya holy grail, yang dia mencari satu sistem, satu teknik yang nggak bisa kalah gitu, yang nggak yang anti loss. Menurut saya itu hal yang apa ya, yang doesn't make sense gitu, yang nggak mungkin ya. Jadi kalau misalnya kalian mencari seperti itu, sebaiknya dihentikan sekarang gitu ya. Karena sebagus-bagusnya teknik pasti ada flaws-nya, ada sesuatu kondisi di market yang tidak memungkinkan bahwa teknik itu bisa bisa berhasil. Oke. Di sini saya berbicara di luar scalper ya. Jadi banyak scalper yang wah di depan kalau kalian lihat recordnya itu win rate-nya sampai 98%, 95% gitu ya. Tetapi kita tidak melihat rasionya ya. Jadi mungkin mereka win rate-nya benar ya 90% gitu ya, 95%, tetapi lihat win rate rasionya ya. Kalau misalnya dia profit berapa, kalau loss berapa. Karena kebanyakan yang kayak gitu biasanya dia sekali profit itu mungkin hanya 5 sampai 10 pips gitu ya. Tetapi sebegitu loss dia bisa sampai 100 pips gitu. Nah, kalau kayak gitu ya gimana ya? Jadi kalau misalnya dari 10 kali trade ya, satu salah tuh 10 trade-nya tuh habis gitu loh. Jadi itu menurut saya kurang sehat ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin sistem trading, itu harus diperhatikan risk reward rasionya juga, oke? Nah, itu adalah alasan saya kenapa saya share video ini, oke? Kemudian yang harus diperhatikan dalam membuat sistem trading ya. Jadi ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama teman-teman ya, buatlah sistem trading itu sesimpel mungkin. Oke, jangan terlalu ribet, jangan terlalu banyak ya. Karena gini, sistem trading itu kan merupakan gabungan dari beberapa teknik ya. Jadi teknik-tekniknya ini dapat dari mana, Bang? Kalian bisa nonton semua video saya sebelumnya, itu udah banyak banget teknik-teknik yang saya sharing, oke? Jadi tugas kalian itu untuk membuat sistem trading adalah kalian tinggal nyomot ya teknik-teknik yang sudah kalian pelajari sebelumnya di video saya, di channel saya, ataupun di luaran sana juga boleh, terserah ya. Tetapi kalian comot beberapa teknik, terus kalian gabungkan hingga membuat suatu sistem. Jadi intinya kalian kalau setiap mau entry, oke, itu kalian patokannya sistem itu aja, jangan ganti-ganti lagi ya. Di tweak boleh sedikit detail-detailnya, tetapi jangan diganti core-nya gitu, oke? Jadi prinsipalnya secara core itu jangan diganti, tetapi di tweak sedikit-sedikit boleh sesuai dengan kondisi market. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu jadi kalian jangan terlalu membuat sistem yang ribet ya. Yang ribet itu apa? Misalnya kalian membuat sistem trading itu dari tekniknya tuh lebih dari 5, lebih dari 6. Jadi gabungin 6 teknik ya, macam-macam semua digabungin sampai jadi satu sistem gitu. Itu kan ribet ya. 6 sistem tuh terlalu ribet. 6 teknik tuh terlalu ribet. Yang ada nanti kalian gak akan trading ya. Jadi menurut saya cukup 2-3 teknik gitu yang benar-benar kalian suka, kalian bisa jadiin satu sistem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kalian harus backtest, oke? Harus tes ya. Backtestnya itu gimana, Bang? Gampang aja secara visualnya, nanti saya tunjukin caranya. Jadi intinya gambaran backtest itu adalah kita lihat ya, kita coba tarik chartnya ini ke beberapa bulan yang lalu ya, terus kita mulai start satu titik dan kita backtest dari situ. Apakah sistem kita bisa jalan? Kita cobain gitu ya. Cobainnya secara manual aja, secara visual gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau bisa sistemnya itu dicoba di satu pair aja. Oke, jadi kalian fokus pairnya dulu nih. Jadi sebelum trading, sebelum kalian bikin sistem trading, kalian sudah harus tahu nih pair apa yang kira-kira saya mau mendalami gitu ya. Jadi saran saya kalian mulai dulu dari satu pair.
Oke, terserah pairnya tuh apa, bisa Kanada Jepang Yen yang saya jadikan contoh sekarang, bisa di gold ya, bisa di Euro USD atau apapun itulah, terserah. Oke. Itu adalah beberapa hal yang harus kalian tahu. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan caranya bagaimana untuk membuat sistem trading ya. Jadi dalam contoh dalam video kali ini saya akan mencontohkan kalian untuk membuat sistem trading ya. Jadi sistem trading di sini yang saya pakai ini dari beberapa teknik ya. Jadi saya pakai 3 teknik di sini. Yang pertama itu adalah multi time frame trading. Oke, jadi saya trading itu menggunakan 2 time frame, H4 dan juga M30. H4-nya ini saya untuk melihat mendetek yang namanya tren yang sedang terjadi pada saat ini itu apa gitu ya. Jadi kalau saya lihat dia moving average-nya lagi turun, berarti dia lagi downtrend. Saya akan switch ke M30 dan saya akan menggunakan 2 teknik lainnya. Oke. Kalau misalnya dia sideways juga saya mesti gimana gitu ya. Jadi itu yang pertama, saya menggunakan multi time frame trading. Oke. Dan yang kedua ya, saya menggunakan namanya moving average ya. Jadi moving average ini exponential moving average 30 di exponential moving average 21, 34 dan juga 90. Itu yang saya pakai. Kemudian teknik yang ketiga saya pakainya itu adalah candle pattern ya. Candle pattern yang dalam hal ini itu adalah untuk mencari swing ya. Yang di video sebelumnya teman-teman tahu saya sudah sharing tentang yang namanya engulfing. Saya sudah sharing yang namanya inside bar ya atau harami dan lain-lain itu. Jadi saya cuma pakai 3 itu, oke. Dari 3 itu saya gabungin nih jadi satu yang namanya sistem trading ya, sistem trading Daryl misalnya kayak gitu ya, atau sistem trading A, sistem trading B. Terserah namanya apa. Yang penting kalian bisa ingat dan juga kalian akan pakai itu terus-terusan untuk trading dalam 100 kali ya. Dalam 100 trade ya. Itu kalau misalnya kalian mau. Tapi kalau saya biasanya backtest tuh 50 case atau 50 history saya sudah cukup gitu ya untuk mendapatkan probabilitas win rate saya berapa. Oke. Jadi sekarang langsung aja ya. Misalnya saya contohkan ya, dalam kasus Kanada Jepang Yen saya tarik ke belakang sedikit dan di sini ada history yang turun kayak gini ya. Misalnya sekarang harganya ini lagi berada di area sekitar sini, oke. Yang saya lakukan adalah saya ke H4, oke. Pertama, multi time frame-nya di mana? Ini yang pertama ya, H4 saya pakai. Ini multi time frame trading strategi ya. Jadi di H4 saya lihat dulu kalau misalnya kasusnya seperti ini ya, saya udah melihat moving average-nya ke bawah, terus sudah mulai membuka. Berarti saya punya asumsi di kepala saya bahwa tren ini masih turun, bergerak turun, oke. Oleh karena itu yang saya lakukan pertama adalah saya akan selalu ngeblok ini. Jadiin biru. Oke, sampai dia bawah. Ini kasusnya karena ini sudah terjadi, saya jadi tahu ya, ini bisa sampai bawah sini, oke. Kalau belum ya, kalian nggak apa-apa. Misalnya harga sampai sini gitu ya, terus nanti ininya kan moving average masih kepotong, nggak apa-apa. Terus aja blok sampai kira-kira sampai bawah sini aja, nggak apa-apa gitu ya. Nah, setelah saya tahu ini sudah di H4-nya turun, oke, saya akan switch ke M30, oke. Jadi inilah yang namanya multi time frame strategi. Itu teknik yang pertama saya. Nah, didapatkanlah area yang biru ini. Yang tadi area biru ini saya blok, ini adalah area yang tadi turun, oke. Karena di H4-nya tadi dia turun seperti ini ya teman-teman ya. Oleh karena itu saya switch ke M30. Di M30 saya akan cari yang namanya sell posisinya. Saya nggak akan cari yang buy. Kenapa? Karena di H4-nya ini saya sudah mengasumsikan bahwa trennya ini lagi turun, sehingga harganya ini kemungkinan itu akan bergeraknya turun dibandingkan naik. Jadi saya punya odds atau probability itu lebih bagus kalau saya opennya sell daripada saya buy. Itu simple logic ya teman-teman ya. Jadi ini saya turunin ke M30 sekali lagi. Di M30 ini saya akan mencari namanya sell ya. Nah, gimana saya menentukan entry saya untuk sell? Saya menggunakan teknik yang kedua, yaitu adalah moving average, oke. Jadi dalam moving average ya saya akan mencari sell setiap dia kena ke area yang namanya ini ya, area namanya magnetnya ya. Jadi area moving average-nya kalau sudah kena ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya, ini areanya tuh yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya garis-garis ini nih. Ini area spasi dari garis moving average satu ke yang lain, ini namanya area magnetnya, oke. Jadi kalau misalnya dia kena area ini, saya mau siap-siap untuk sell, oke. Jadi dalam kasus ini ya, kalau ini kita zoom teman-teman ya. Oke. Nah,
Kalau kita zoom teman-teman ya, saya di sini berarti akan sell-nya itu di area-area yang sudah kena di moving average-nya, oke? Dan saya masukin lagi teknik yang ketiga. Oke, sekarang saya udah sampai sini nih, dia udah kena nih. Kapan saya entry-nya? Saya masuk ke teknik yang ketiga, yaitu adalah candle pattern, oke? Jadi saya di sini nyari yang namanya bearish candle pattern ya. Jadi bisa aja bearish engulfing. Terus saya juga cari namanya bearish harami atau bearish inside bar atau doji. Saya juga bisa cari di situ gitu ya. Jadi intinya di sini di mana? Oke, pada saat candle yang kena di sini nih. Di sini belum ada yang namanya engulfing, doji atau apapun. Jadi saya di sini tidak akan untuk sell gitu ya. Jadi nah, kemudian yang kedua di sini teman-teman ya. Dia masuk area sini. Oh, di sini nih bikin doji nih, bikin inverted hammer lah atau pin bar bearish gitu ya. Oke, saya bisa nih entry di sini. Ya, oke, saya entry di sini. Entry-nya pun bagaimana? Apakah begitu terbentuk pin bar ini pas sudah jalan dan masih belum close saya sudah entry? Tentu tidak ya. Saya tunggu pin barnya ini close dan saya tunggu candle berikutnya ini break dia punya close-nya si pin bar sebelumnya. Jadi saya kira-kira entry di daerah sini teman-teman ya. Saya gambar. Nah, di area sini saya entry. Oke, sudah saya gitu, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya sesimpel saya di atas moving average-nya saya kasih jarak sekitar 10 sampai 20 pips ya, tergantung ATR. Tapi biasanya saya 10 sampai 20 pips di atasnya gitu ya. Jadi, nah, intinya di daerah oke, di daerah sini teman-teman ya. Stop loss-nya di daerah sini. Nah, karena stop loss saya dari sini ke sini itu sekitar kurang lebih itu 16 pips ya, sorry. Ini berarti saya sampai atas. Ya, berarti daerah sini ya stop loss-nya ya. Ya. Nah, kemudian saya ukur di sini. Oh, ternyata di sini sekitar 20 pips saya punya stop loss. Karena stop loss saya 20 pips ya. Nah, ini yang berikutnya harus teman-teman tahu juga ya. Teman-teman harus tahu risk reward minimal teman-teman ya. Kayak saya, seperti saya ya. Kalau teman-teman mau ikutin saya silahkan, itu bebas ya. Saya risk ratio saya itu ada, risk reward ratio saya adalah 1 dibanding 1,5. Oke, artinya apa bang? Artinya ketika saya meresikokan 20 pips, oke, saya harus mendapatkan untung itu sekitar 30 pips minimal. Karena 30 pips itu adalah 1,5 kalinya dari 20 pips gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi saya lihat apakah saya bisa apakah market ini bakal ngasih saya profit sekitar 30 pips ya. Nah, kalau misalnya saya TP di sini ya, saya tentunya saya akan ekspektasi dari sini ya. Saya akan lihat dia punya TP itu sampai sini, oke. Jadi saya ukur dengan menggunakan AB sama dengan CD ya. Saya menggunakan target profitnya segitu ya. Jadi tinggal saya lihat, oh ternyata saya punya chance 69 pips nih. Jadi it's okay gitu ya. Nah, berarti ini posisi saya yang di sini itu ya, yang di bagian sini itu adalah valid karena dia stop loss saya cuma 20 pips, TP saya itu bisa 60 pips, oke. Kalau misalnya kalian mau TP-nya menggunakan Fibo juga boleh gitu ya. Kalian tarik dari sini, lihat pakai Fibo eksternalnya ke 127-nya aja nih yang paling aman gitu ya, 127-nya untuk TP, oke. Kalau dari sini sampai sini itu kita masih dapat sekitaran sekitaran 38 pips teman-teman. Jadi masih masuk ke 1/1,5. Jadi ini trade kita adalah trade yang oke. Nah, jadi oleh karena itu saya masuk di sini dan hasilnya pun teman-teman bisa lihat ini adalah sekitar 40 pips ya. Jadi rasionya juga masih bagus. Oke, itu yang pertama, backtest yang pertama. Terus backtest lagi di bagian mana nih, Bang? Oke, backtest lagi saya di bagian sebelah sini, teman-teman. Ketika dia masuk ke sini, dia retrace ke atas, masuk ke kriteria kedua, ke pakai teknik yang kedua kan ya tadi ya. Ke moving average. Oke, jangan lupa ketika dia masuk ke area moving average, saya bakal siap-siap untuk entry. Entry-nya kapan? Ketika sudah ada pattern, oke. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini itu ada engulfing teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari bodinya itu engulfing. Apakah engulfing ini saya akan entry langsung gitu ya? Enggak juga gitu ya. Saya akan tunggu candle berikutnya itu close di bawah si
yang bearish candlenya ini nih, yang sebelah sini, yang pas dia membentuk bearish engulfing, saya lihat candle bearishnya, saya tunggu sampai candle berikutnya itu close di bawah penutupan si candle bearish yang sebelah sini. Oke. Jadi itu di mana? Di candle berikutnya kah? Enggak ya. Jadi candle berikutnya ini masih tutupnya di atas dia, masih tutupnya di atas dia, dan di candle yang ini close di sini, tutup di sini, ini baru saya entry. Oke. Itu adalah prinsip dari sistem trading saya yang saya buat sekarang gitu ya. Jadi saya entry di sini teman-teman ya. Saya entry di close-nya sini. Begitu saya entry, saya stop loss-nya di mana? Di atas moving average sekitar 10 pips. Oke, di atas sini. Sini ya. Stop loss di sini. Target profit, oke, target profitnya sama ya. Saya menggunakan Fibo, oke, di sini 127 ditariknya dari sini ke sini ya. 1272-nya berarti di area sini. Nah, baru saya lihat di sini ya. Di sini saya 30 pips, oke, sekitar 30 pipsan ya. 333 pips ya. Ke atas sini sekitar 23 pips. Jadi masih masuk 1:1,5. Dan ini saya entry lagi, oke. Dan kebetulan di sini ya, di sini kebetulan pada saat saya entry di sini, ini stop loss saya nggak ada yang kena tadi dua-duanya ya. Jadi masih 2 kali entry, masih 2 kali aman, 2 kali profit, oke. Nah, teman-teman terus coba ya. Jadi nah ini saya kasih contoh nih yang apa namanya yang gagal deh ya. Yang gagal. Oke. Ini bukan doji, ini saya nggak akan masuk. Ini ya, ini harami, tetapi ini juga nggak gagal ya, berhasil ya. Saya cari yang gagal dulu teman-teman ya, sebentar. Ini tidak akan masuk. Ini juga berhasil teman-teman ya. Kalau misalnya saya masuk di sini, ini kan termasuk engulfing ya. Di sini, kalau saya masuk di sini juga ini berhasil ya. Nyari yang gagal dulu teman-teman ya, sebentar. Nah ini ya, ini yang gagal nih teman-teman ya. Ini misalnya let's say kita sudah masuk beberapa kali gitu ya. Nah kemudian sampai di sini saya masuk nih ya, karena sesuai sistem saya tadi, begitu dia kena stop loss, begitu dia kena moving average ya, dia bikin doji ya. Dia bikin doji di sini ya, atau pin bar atau apapun itu. Oke, saya masuk nih di sini misalnya ya. Saya gambarin dulu. Nah, saya masuk nih ya. Nah, di sini. Jadi di sini saya akan masuk ya. Misalnya karena candle ini close-nya di bawah bodinya dia ya, jadi saya akan masuk dan saya akan stop loss di atas. Di sini, oke. Di atas sini sekitar 10 pips. Oke, di area sini ya. Ya, di area sini saya akan stop loss. Nah, dan TP-nya tentu sorry. Dan tentunya TP-nya akan di bawah ya. Ini saya kecilin sedikit biar tahu. Oke. Nah, TP-nya ini akan di bawah sini ya. Nah, ini kan kalau misalnya seperti ini ya, ternyata harga ke atas, bergerak ke atas dan dia nge-cross segala macam dan kita kena stop loss. Tetapi ya itu nggak jadi masalah ya, karena itulah sistem teman-teman, nggak akan bisa 100% berhasil, oke. Jadi kalau misalnya seperti itu tetap aja jalanin selama kita punya win rate itu bagus ya. Kalau misalnya kita terusin tadi di sini di M30-nya itu, kalau kita pakai cara saya terus yang seperti tadi itu, saya yakin saya akan dapat 3 sampai 4 trade yang profit ya, daripada terus 1 yang gagal, oke. Dari segi perhitungan win rate itu masih bagus, dan segi risk reward rasio saya itu masih bagus juga gitu, karena reward saya lebih besar daripada risknya, sehingga itulah yang membuat kalian akan menjadi konsisten teman-teman, oke. Nah itu salah satu contoh. Kemudian ya, misalnya itu kan contohnya yang bearish ya. Misalnya kemudian kondisinya seperti sekarang nih teman-teman ya, di Kanada Jepang Yen H4. Sekarang kita tahu nih, ini kondisinya ini adalah di lagi sideways ya, lagi marketnya itu nggak bergerak kemana-mana. Dia ada tendensi untuk membuat turunnya, tetapi turunnya itu tidak terlalu kencang ya teman-teman. Jadi dia turunnya itu speednya lambat ya, jadi lebih cenderung ke sideways ya.
Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya untuk membuat sistem tradingnya? Kalau bearish pakai moving average dan segala macam. Kalau kayak gini saya tetap ya lihat ya di H4-nya seperti ini. Kemudian saya tetap blok teman-teman ya. Tetap blok. Ntar ini saya hapus dulu yang sebelah sini. Oke. Nah, ini saya gambar ulang ya. Jadi saya gambar tadi di H4-nya seperti ini. Kemudian di bawahnya itu seperti ini. Oke, karena ini saya menganggapnya ini adalah area supportnya dia. Kemudian saya di sini kembali ya, caranya sama ya. Saya akan tandain dia dari sini ke sini semuanya. Oke. Sampai depannya mungkin ya. Nah, seperti ini. Tetapi di sini cara entry-nya saya beda. Saya pas masuk ke M30 saya tidak akan menggunakan moving average lagi, tetapi saya melihat kalau misalnya harganya sudah deket-deket di area sini ya, di area yang resistennya, saya akan mencari pakai tetap candle pattern. Jadi saya menggabungkannya itu dengan sistem tradingnya itu saya tweak sedikit, moving average-nya saya ganti dengan support resistance. Tapi core tetap sama ya, caranya tetap seperti itu. Di garis besarnya saya tetap nungguin ketika dia dekat resistance line ya, terus saya tetap pakai candle pattern, tetapi moving average-nya saya tweak dengan menggunakan support resistance biasa. Oke. Jadi ini saya turunkan ke M30 ya teman-teman ya. Nah, di sini baru saya memulai gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan cara ketika dia menyentuh ke trend line-nya, saya tetap mau pakai moving average. Boleh, di M30-nya moving average-nya akan jalan seiring dia berjalan ke bawah gitu ya. Intinya kalau misalnya saya udah kena resistance line ya, terus dia bergeraknya terus dia di bawah resistance line terus, saya akan mencari sell terus-terusan. Tetapi kalau dia sudah menyentuh bawah sini ya, dan dia ada yang namanya candle pattern seperti itu, nah itu saya akan switch ke buy. Intinya seperti itu teman-teman untuk cara entry-nya. Nah, misalnya seperti ini ya, ketika dia naik-naik ke atas, terus di atas sini dekat resistance line-nya dia sudah kena nih. Ya ini tinggal saya tunggu aja begitu dia bikin engulfing seperti ini, saya tunggu ketika dia nanti close. Oke. Jadi saya akan entry itu di sini, teman-teman ya. Saya entry di sini, stop loss saya tentu di atas si swingnya ini ya. Di atas swing ini sekitar 10 pips. Jadi sekitar di sini, teman-teman. Oke. Nah, saya berharap kalau misalnya seperti ini ya, saya berharap dia minimal tuh ke midpoint-nya ya. Jadi antara resistance line sampai ke support saya berharap di area tengah-tengah sini. Jadi kalau saya risk reward ratio saya itu sekitar 100 pips berbanding dengan 50 pips. Jadi masih 1:2 dan itu masih aman sekali, oke. Dan teman-teman bisa lihat ya, ketika dia berjalan stop loss saya belum kesentuh dan akhirnya TP saya yang kena gitu, teman-teman. Jadi maksud saya itu cara membuat sistem trading itu adalah seperti itu ya. Jadi kita bisa mengukur, teman-teman, oke? Bisa mengukur kalau kita sudah backtest ke belakang. Ini contoh backtestnya tadi saya sudah contohkan nih seperti itu. Teman-teman bisa nanti ke depannya bisa develop sendiri cara backtestnya seperti apa. Terus mungkin mau berapa kali backtest ke belakang berapa, sehingga kita dapat win rate kita berapa. Dari 10 kali trade atau dari 20 kali trade saya bener berapa, saya salah berapa. Nanti teman-teman tinggal bagi aja hasilnya, hingga teman-teman dapat namanya rasio atau persentasi teman-teman akan profit tuh berapa persen, kayak gitu ya. Kalau kita sudah punya persentasinya ya, misalnya saya punya win rate ratio sekitar 65% atau 70%, wah itu sudah bagus sekali. Berarti dalam 100 kali trade saya 70 kali benar gitu ya, atau 65 kali benar. Dengan kata lain, didukung dengan rasio yang benar, risk reward ratio yang benar, itu udah pasti saya konsistennya akan profit gitu ya. Saya akan profit konsisten selama beberapa tahun gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah menemukan sistem trading yang fix, yang nyaman dengan teman-teman bisa jalanin secara konsisten ya. Dan yang perlu teman-teman ingat lagi adalah setiap sistem trading satu dengan yang lain ya. Misalnya saya dengan teman-teman ya, mungkin itu berbeda ya. Karena yang menurut saya nyaman sama yang menurut kalian nyaman itu belum tentu sama ya. Saya suka candle pattern, saya suka moving average, tetapi kalian lebih sukanya misalnya chart pattern, terus kalian sukanya mungkin divergence gitu ya. Silahkan, monggo gitu ya. Karena semua sistem trading itu berbeda-beda antara saya dengan kalian. Itu teman-teman, yang teman-teman harus tahu juga, oke? Dan satu lagi yang teman-teman harus tahu adalah setelah kalian membuat sistem trading seperti ini dan setelah di backtest ya, kalian juga bisa membuat yang namanya trading journal, oke? Trading journal itu apa? Trading journal itu adalah catatan kalian ya. Kalian bisa buat di buku ya, di notes ya, atau
kalian bisa buat di notepad atau di Word gitu ya, atau di handphone kalian di notesnya itu boleh. Intinya di trading journal itu adalah setiap kali kalian entry di market, kalian catat ya entry-nya itu pair-nya apa, kemudian harganya berapa, stop loss-nya berapa, take profit-nya berapa, reason untuk entry-nya kenapa gitu ya. Jadi reasonnya misalnya, reasonnya karena harga sudah mendekati area support resistance dan dia sudah bikin candle pattern, itu jadi reason, oke. Dan kemudian hasilnya bagaimana, outputnya apakah dia profit atau kena TP atau kena SL, intinya gitu. Dan yang terakhir, sediakan space kecil untuk jadi notes, oke. Itu gunanya apa? Gunanya setelah kalian trading dan hasilnya sudah keluar, dia kena SL atau kena TP, kalian bisa review, oke. Kalian bisa review kenapa kalian kena SL atau kalian bisa review kenapa kalian kena TP. Dengan adanya trading journal itu akan bikin kalian tuh jadi stay on track terus gitu, nggak kemana-mana tradingnya, nggak melibatkan emosinya berkurang karena semua yang ditradingkan itu sudah direncanakan di trading journal itu. Itu juga salah satu cara untuk membuat kalian lebih konsisten, teman-teman. Oke. Jadi itu mungkin nanti trading journal saya akan jelaskan di satu video khusus yang lebih detail ya. Nah, itu aja sih yang saya mau sharing hari ini. Dan untuk sistem trading kali ini saya nggak akan bikin contoh live trading karena itu pada dasarnya sistem trading itu ya seperti itu ya. Kita kalau saya bikin sekarang nih ya, live trading yang sekarang ini belum tentu apa yang saya buat di sistem tadi itu bisa ditradingkan karena itu harus nunggu gitu ya. Saya nggak bisa trading buru-buru seperti itu, teman-teman. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang saya jelaskan tentang cara membuat sistem trading itu bisa jelas dan bisa bikin teman-teman itu termotivasi untuk membuat sistem trading kalian masing-masing. Oke, teman-teman. Jadi segitu dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan sekarang kita kembali lagi ke kamera, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah cara membuat trading system ya. Seperti yang kalian tahu tadi gue sudah jelaskan dari A sampai Z cara membuat trading system, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan juga gue udah jelasin ya. Semoga dengan materi ini teman-teman juga bisa membuat trading system teman-teman sendiri. Jangan terlalu ngikutin yang gue sharing, itu cuma contoh doang ya. Jadi gue cuma ngasih supaya teman-teman tuh ada bayangan cara bikinnya gimana. Nah sisanya kalian bisa mendevelop sendiri trading system kalian. Dan yang paling penting poinnya sekali lagi saya mau kasih tahu, jangan lupa untuk di backtest ya, karena backtest ini yang paling penting ya. Kalau misalnya kita sudah bisa backtest, kita sudah ada initial rasionya itu berapa. Jadi nilai awal rasionya berapa kita sudah tahu, tinggal kita nanti kembangkan di depan. Oke. Sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker untuk join ke OktaFX, linknya sudah ada di description di bawah. Kalian bisa registrasi situ dan juga bisa deposit dengan menggunakan kode promo DARYLFX untuk mendapatkan deposit bonus 100%, teman-teman. Oke. Sekali lagi thank you buat yang nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini. Dan juga di-sharing juga ke teman-teman yang membutuhkan. Dan kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian bisa request apa yang mau saya bahas di video ke depannya. Oke? Jangan lupa juga untuk join di grup trading saya yang buat teman-teman yang belum punya komunitas di Discord ya. Linknya juga sudah saya taruh di bawah. Kita bisa belajar bareng-bareng di sana. Oke? Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.